Kafe bareng naik motor, masuk ke tol bareng dia. Anak penggede. Ya, anak bapak free SPP selama 3 tahun. Bajingan. Bikin lagu sejam, gue tulis, sambil nangis gue bang gue. Ini nggak di-cut kan ya? Enggak, biarin tadi kamera gue aja miring. Assalamualaikum, ahoy. Ahoy, Ahoy TV. Malam ini gue kedatangan temen vokalis juga, Ahoy. Om Zaret. Nama di apa? Nama di singlenya apa? Zaret David. Dav. Damang, mang. Alhamdulillah. Pangestu saya. Salam kenal ya buat sahabat. Apa namanya Ahoy TV itu sahabatnya? Apa aja lah. Sahabat Ahoy. Jadi Sahabat Ahoy. Oh, ya, sahabat Ahoy. Jadi guys, gue mau cerita dulu dikit nih. Zaret tuh baru rilis single kedua. Judul lagunya apa bang? Ulang tahun. Ulang tahun. Tapi kenapa diundang di sini? Karena dia juga pengamen, ngamen di kafe. Ya. Satu profesi. Kenapa pengamen berkarya? Nanti saya tanya. Kita langsung aja lah bang. Bang, Iya. ini single kedua kan ya bang? Rilis kapan gitu? Rilisnya bulan Lebaran kemarin ya? Lebaran, sebelum Lebaran. Oh sebelum Lebaran. Jadi besoknya mau Idul Fitri. Sebelumnya udah rilis. Kali ini gue mau tanya dulu tentang karya guys. Kebalik nih gue, kalau kafe matar belakangan lah gue tanya. Biar lebih hangat. Tos dulu kita lah. Cing. Ini kan single kedua nih, judulnya Ulang Tahun. Itu ceritanya tentang apa bang? Lagunya Ulang Tahun itu gua tulis sebenarnya waktu pandemi sih. Waktu pandemi tanggal 12 Desember. 12. Lu nulis lagu itu 12 Desember. Yes. Gua nulis lagu itu tanggal 12 Desember. Spesial lagunya buat nyokap gua bang. Jadi ceritanya tentang Jadi biasanya kalau misalkan setiap tanggal 12 Desember itu mau gua ngejow pasti gua pulang. Karena selalu pulang. itu kenapa tuh? Historinya ada apa? Ulang 12. tahun nyokap. Oh, Jadi pas kebetulan pas pandemi tanggal 12 Desember itu nggak ada job dong. gua nggak ada job ya kan. Semua anak band gua pikir semuanya nggak ada job ya. Nggak ada job, nggak ada penghasilan. Terus besok nyokap gua ulang tahun. Biasanya kan gua kalau misalkan nyokap ulang tahun ajakin makan, kasih kado. Anjir, ngenes banget di situ kan. Situlah tercipta lagu ulang tahun itu. Oh jadi kado lagunya. Jadi kado spesial buat mama di rumah. Halo mama, ada mang. Storynya dikit lah. Itu ceritanya gimana tuh? Lagu ulang tahun teh ceritanya gimana? Jadi lagunya itu menceritakan tentang nyokap yang berulang tahun tanggal 12 Desember. Sementara gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih surprise, nggak bisa ngajak jalan. Malamnya itu gue langsung nulis lagu, nggak nyampe sejam bang gue bikin lirik sampai nangis gue. Tapi lagunya udah ada apa? Barang nulisnya? Belum. Oh sama notasinya juga? Gue ngebayangin, gue bikin notasi sambil ngeliatin nyokap lagi tidur. Anjing, itu eksperimennya. Fuck. Parah sih. Gue sambil jam 12 malam itu gue lapar banget bang gue. Gue mau bikin apa gitu. Emang lu kepikiran mau bikin lagu apa? Tiba-tiba selintas, ada ide, langsung hari itu lu bikin? Jadi gue pulang nongkrong ceritanya. Pulang nongkrong, nyampe rumah, assalamualaikum. Aduh nyokap udah pada tidur ya kan. Lihat mau makan apa? Gak ada lauk men. Gak ada. Besok ulang tahun nyokap nih. Gue mesti ngapain gitu ya. Sedih banget bang gue gitu. Gue ngeliat nyokap gue lagi tidur. Anjir.
biasanya gue bawa nyokap tuh makan gitu kan, Apalan kasih sih, kado gitu ya, ngasih surprise. Hadiah lah dia. Di situ nggak tahu kenapa di samping itu gue ada gitar, pegang gitar, gue bikin lagu sejam, gue tulis, sambil nangis gue bang gue. Gue rekam dulu pakai handphone ya kan. Selamat ulang tahun, lalala. Cuma gue liriknya ganti, bukan tadinya kan buat nyokap, cuma gue liriknya dirubah buat universal. Jadi siapapun yang ulang tahun, mudah-mudahan bisa relate sama lagu itu. Itu juga kejadian sih kemarin pas sama Kang Arman kan. Kang Arman juga waktu bikin Nirwana juga tertuju ke si seseorang lah, Oh, kakaknya Thomas kalau nggak salah. Akhirnya pas digarap di Gigi dibikin universal. Si lirik itu emang hal yang wajar gitu, iya. merubah, tapi tanpa merubah makna ya. Iya. Cuman teruntuknya aja dibikin lebih umum. Yes. Itu di kalimat apa yang lu ganti? Semoga apa yang kau semogakan. Nah disitunya tadinya gue ganti, semoga tercurahkan untukmu mama gitu kan. Semoga ada gitunya cuma ya. gue ganti pas di lirik sebelum refnya itu, di chorusnya itu gue ganti liriknya. Terus gimana tuh? Kan pasti kan kado kan, namanya kado Iya. kan ada yang nerima dong. Nyokap lu gimana denger lagu lu? Pas gua share, orang pertama itu nyokap gua. Uh, Mas, ini lagu spesial buat mama. uh, Emang nulis lagu apa? Gua kirimin, terus gua bikin covernya itu kan. Gua edit ke desainer gitu kan. Foto jadul nyokap gua bikin animasi kayak gitu ya kan. Disatuin sama foto gua lagi kecil. Nyokap gua, oh my god. itu kan dari cover tuh. Iya, Lirik gimana? Nyokap komentar apa? liriknya udah ada di YouTube kan. Makasih ya. Itu the best Gue lah. pengen kalau ada nyokap gue pengen meluk nih. Jadi kadang makna sebuah lagu tuh ya mungkin kalau booming ya amin ya, insya Allah ya. Amin. Cuman ketika kita mempersembahkan untuk seseorang dan orang itu appreciate dengan karya kita, itu udah amazing banget sih, Boy. Amin. Video klip Video gimana? klip belum. Baru bikin video klip. Asik. Channel YouTube-nya dong di-share dong. Channel YouTube-nya di Zaret David. Z. Zaret. Nanti gue tulis di deskripsi juga linknya lah, ntar kita tulis di bawah. Bang Boy, teh naon ieu? Rada enak gini ya. Whisky-nya ngebul. Single kedua, Bray. Berarti lu ada single pertama jaraknya jauh. Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Yes. Ada kendala apa tuh? 1, 2 jarak segitu tuh. Sibuk ngejob di kafe apa gimana? Sebenarnya ya begitu. Sibuk cari buat produksi. Dapur. Dapurnya harus ngebul juga, guys. Nah ini yang pengen gue sambungin. Jadi lu berkarya tapi lu ngamen juga. Yes. Otomatis produksian segala macam ya duit dari ngamen kan. Betul. Makanya lu berjarak itu kan tadi lu bilang gue ngumpulin duit dulu nih buat Yes. gitu kayak gitu. Mungkin boleh dicontoh buat yang lain ya yang nonton. Iya nggak ada salahnya lu mau mulai dari kafe dulu lah, terus berkarya juga nggak masalah. Selama lu bisa menyisihkan, mengatur keuangan lu lah. Kayak si mamang satu ini, dia tetep jajan, tetep berkarya, tetep Jajan apa nih? jajan minum lah. Gue jadi ambigu ya. Dengar kata jajan jadi ambigu ya. Kan kadang nonton band kita minum. Iya. Itu tetap jalan, tapi ya nyisihin berkarya juga nggak murah, guys. Betul. Tapi alhamdulillah dari karya yang pertama, single yang pertama sama yang kedua, aku ngerjainnya di rumah tuh, Bang. Dibikin musiknya di rumah. Nah untuk take vokalnya di studio sama teman. Tapi yang paling mendasar, ini masih karya ya, yang paling mendasar dalam berkarya
berkarya itu apa sih sebenarnya Yang paling dari hati? yang paling mendasar dari Apa karya. modal dulu, apa kemauan dulu, atau apa dulu? Yang penting gue coba deh. Maksudnya setiap karya itu pasti realita hidup Bang Boy. Apa yang gue tulis di lirik itu emang realitanya gitu kan. Kan ada setiap gue lagi perform di cafe, terus gue curhat nih. Maksudnya pas lagi flooring sama tamu, Bang request lagi ini dong. Gue lagi patah hati nih, lagi galau. Gue galau kenapa? Kadang gue referensi dari temen galau, cerita temen lagi galau, gue sambung ke lirik gue gitu. Nggak mesti story pribadi kan, nggak mesti. Iya, Kan? nggak mesti. Jadi lu bisa nyadur dari Bisa dicampur gitu. mix gitu ya biar lebih umum. Yang pertama ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang LDR. LDR aja. Kalau bahasa Inggrisnya kan long distance relationship. Kalau gua long distance rela dibohongin shit. Kalau kata temen gua sih kayak gitu sih. Red, lu bikin lagu LDR singkatannya apa sih? Lo dia retak kan ya? Jadi di end. Ceritanya di end. Jadi ceritanya gini Bang Boy. Jadi gue bikin lagu LDR itu ya kan. Bikin lagu LDR karena nggak bisa ketemu gara-gara pandemi itu ya kan. Oh, berjarak. Pas giliran lagunya udah launching, gue udah Jadi di situ masih kangen-kangenan ceritanya. Enggak juga. Iya. Iya. Bisa jadi. Masih cinta lah di situ. Mulai Apa udah kandas di situ? udah dari pas pertama LDR itu udah mulai. Gue jadi curhat gitu ya. Kagak, story lagu LDR itu Story-nya kandas atau lagi kangen lagi? lagi kangen, nggak bisa ketemu. Lagi kangen nggak bisa ketemu. Anti klimaks guys. Nggak usah ngebrew ya. Nggak apa-apa lah, karya mau jujur kan. Nah di situ gue lagunya udah rilis, udah launching, udah kelar. Udahan sama si Neng gitu. Udah sama si Neng. Tapi dia tahu itu lagu buat dia. Tahu. Tuh Neng, buat kamu Neng. Lagunya. Semoga nonton ya si Neng. Ya, Nonton Neng. Story of your life lah. Tapi musisi itu semakin dia tersentuh, semakin dia istilahnya tersakit itu semakin produktif, benar nggak Bob? Gua ngerasa itu. Maksudnya bukan dalam segi asmara aja, dalam kehidupan ya. Benar. Semakin dia maksudnya mentok gitu ya kan. Nah, Jadi semakin produktif, benar nggak Bang Boy? benar, gua ngalamin itu. Jadi ide tuh kadang-kadang kalau nggak mentok, nggak nemu jalan lain gitu. Betul. Nulis lirik sebulan 2 bulan nggak kelar gitu. Akhirnya lagi nyantai malah datang kayak gitu deh. Ya. Terkadang kita mesti terbentur dulu. Ada peribahasa katanya mesti terbentur, terbentuk. Bener nggak Bang Boy kayak gitu? Gue percaya sih. Bener banget. Jadi kadang-kadang otak kalau karya ya yang gue rasain, kita tuh di-push kan, maksudnya pengen cepet jadi nih lagu, malah mentok. Yes, betul. Nah itu tuh ternyata kalau menurut pribadi gue, si pikiran sama otak lu tuh butuh rehat gitu. Lu lepasin dulu ya semuanya. Ntar ketika waktunya datang sendiri gitu. Kayak gitu-gitu. Gue ngalamin banget tuh kalau udah nulis sendiri. Gue terkadang dari ini Bang Boy, dari sebatang rokok, kadang gue depan komputer ya kan, udah bikin lagu, udah mumet, udah mentok banget nih, gue ritual di kamar mandi ya kan, set sebatang, Terjun payung. lagunya digimanain, kadang ilham tuh muncul pas lagi boker Bang Boy, oh iya beginiin aja ya, kadang dari sebatang rokok itu luar biasa loh Bang Boy. Itu kejadian gue kemarin tuh, yang No Seven ya, lagu Mr. Blank gitu. Ini refnya kok nggak pas gitu. Pikirin bolak-balik liriknya apa yang agak relate dengan si sosok Blanknya,
Yes. Terus agak umum juga biar buat orang-orang yang punya sahabat juga yang ada ngeselin nggak ada ngangenin. Akhirnya mentok tuh gua. Tidur gua. Anjing pusing. Tidur. Bangun tidur. Ada yang ngeselin kan. Langsung gua handphone ada yang ngeselin. Udah. Yang penting gak lepas aja tuh. Si momen dari ilham dari bangun tidur. Tapi keren, gue suka liriknya itu pas lagu lu tuh apa? Punya kumis tapi jarang-jarang gitu. Awalnya sih terlalu spesifik, cuman akhirnya ya sama kayak lu agak diumumin di refnya lah. Terus ada lagi yang liriknya punya lu Bang Boy. Hobinya hobi tidur nyolong tidur katanya kan. Tadi, jadi sebelum gua kesini gua nyamperin dulu Bang Boy kan ke kafe. Bang Blank, Mr. Blank mana? No, lagi tidur. Gua kira bohong, ternyata lirik lagi tuh bener. Tapi emang gokil sih buat Mr. Blank. Yoi. Gokil. Gua tuh nganggap dia tuh special man, jadi udahlah. Ownernya New Seven ya, udah Oh, jadi owner ya sekarang ya. Mr. Blank tuh karena malas bekerja dari kru kita pecat jadiin owner. The best. Naik pangkat. Luar biasa. Balik deh bang. Ya. LDR bang. Ini kan lagu pertama nih yang lu rasain ketika kan eranya udah beda nih. Yes. Digital sekarang, platform gitu. Akhirnya lu punya karya nih. Maksudnya ada nih di Spotify, lagu lu ada di. Apa sih yang lu rasain? Jadi pride tersendiri loh. Maksudnya Buat diri sendiri kan? iya. Biasanya kita bawain lagu orang, Mm-mm. pas lagu itu rilis, pas lagu itu launching, gua coba bawain launching di cafe ya kan. Gua bawa gitar. Oke gengs, gua mau perkenalkan lagu pribadi gua, lagu original gua. Itu pas gua ngobrol kayak gitu, wah, Jared punya karya juga nih. Itu suatu pride buat kita ya kan, bener gak? Bener. Gue tadi sampai ada request, Mr. Blank. Mr. Blank. Ada beberapa kafe yang udah mulai request, Mr. Blank dong bawain gitu udah ada. Jadi ada keuntungan sebenarnya, guys, kalau kalian mungkin musisi kafe terus berkarya ya. Orang lain mungkin berkarya butuh media butuh panggungnya lah. Yes. Ya kan? Sedangkan kita tiap hari manggung di kafe-kafe yang berbeda gitu. Nggak ada salahnya kita promoin lagu sendiri, nyelip-nyelip 1-2 lagu bisa lah. Lu pernah kayak gitu? Dan responnya alhamdulillah positif sih. Terutama pas rilis lagu itu di semua digital platform media. Itu banyak teman-teman bikin story. Bang, thank you ya, lagunya itu relate banget sama gua yang nggak bisa ketemu sama anak gua. Pas lebaran dia Oh, tuh itu lu bikin umum juga temanya? enggak, padahal itu spesifikasinya buat seseorang. Iya, buat pasangan. Cuma pas rilis itu launchingnya banyak orang yang relate sama kehidupan sehari-hari dia. Bang, gua nggak bisa ketemu sama anak gua karena dia udah cerai kan. Sayang banget gua nggak bisa ketemu sama anak gua. Terus ada yang lebih sedih apa? Ada sahabat gua, terus dia bikin tag di story gua. Bang, lagunya thank you banget ya. Biasanya gua lebaran sama bokap. Sekarang udah nggak bisa. Gua udah LDR-an, udah beda alam. Gua di situ sampai, oh my god. Berarti Gua nggak nyampe situ loh. iya. Ini ya, apa liriknya ternyata bisa luas gitu ya, multi tafsir gitu ya. Iya. Gua nggak nyangka. Oh, serius bikin gitu kak? Gua bilang, iya. Mungkin ada pengalian liriknya kali yang menegaskan jadi umum gitu. Ada nggak sih? Mungkin di bait yang kedua ya mungkin. Apa baik? Gimana ya? Yang jadinya orang umum pun jadi ngerasa oh iya nih terwakili di lagu. Lirik yang keduanya gimana ya? I want to tell you, I can't forget you. Dapatkah mampukah kau setia denganku? Ataukah kamu pergi untuk selamanya? Di situ. Itu udah satu kalimat aja udah bisa mewakili berjuta-juta orang umum gitu. Iya. Di liriknya itu gua tulis, bisakah kau setia denganku atau kau bakal pergi untuk selamanya? Di situ gua nulis di lirik yang kedua. Dan gua nggak nyangka
lagu itu bisa relate sama Cerai dong. cerai ya. Mati apa lagi? Ditinggal mati itu yang gua ngeh gitu ya, yang gua Dari awal lu nggak kepikiran di situ. nggak kepikiran di situ gua. Gokil sih kalau karya lu udah bisa diterima, terus apalagi diterimanya multi tafsir gitu, jadi relate-nya tuh beda-beda kondisi ya. Betul. Itu sih the best lah. Mudah-mudahan sih terus, karena apa, karya tuh kayak anak ya, terus entah lagunya ntar kapan Betul. jadi boomingnya gitu kan. Tapi gua percaya sih kalau musisi itu punya marketnya masing-masing sih. Meskipun kadang kita mesti ngikutin marketnya pasarannya Indonesia. Menurut gua nggak mesti kayak gitu sih Bang Boy. Benar nggak? Oh, lu nggak setuju? Kalau gua nggak setuju. Misalkan nih tren apa sih kemarin Melayu Ya. misalkan, atau sekarang lah trennya lagi apa senja gitu, Ya. lu nggak Eh, follow the trend atau gua bikin lagu kayak gitu ada juga. ada? Cuma menurut gua musisi itu pasti punya marketnya masing-masing. Bener gak Bang Boy? Benar. Misalkan pecinta lagu misalkan dengan satu genre, pasti ada aja penyukanya, pecintanya lagu satu genre itu. Tapi lu menyikapinya tren itu nggak mesti ngikutin tren. Dibilang ada aja, makanya gue bikin karya itu berbeda genre Bang Boy. Oh, mensiasatinya itu ya kan. Oh mungkin lagu lagi rame lagu ini, gue bikin lagu ini. Cuma gue mikirnya ya, pas bikin lagu itu, apa yang gue alami sekarang itu jadi lagu. Berarti itu yang pertama genrenya apa? Genrenya sweet pop, tapi ada unsur The Beatles-nya ada, British-nya ada, Dewanya ada, Naifnya ada, ya kayak gitu lah jadi. Campur-campur ya. Campur-campur. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua sama tuh, Simple Plan-nya ada, Coldplay-nya ada, kata orang ya. Gue pengen tahu dong lagu gue tuh gimana menurut lo ya. Enak korek, tapi kok sekilas mirip Simple Plan, sekilas pas endingnya kok mirip Coldplay. Oh gitu ya, thank you ya. Suka ngasih apa namanya? Jadi emang ini apa referensi musik lu ya lu curahin di situ aja. Yes. Ntar biasanya begini sih yang gue lihat ya, ketika lu berkarya secara konsisten gitu, nanti bakal ketemu sendiri si karakter lu ternyata begini nih lagu-lagu lu tuh gitu. Betul. Orang yang nyimpulin jadinya. Yes. Benang merahnya kan kita juga bingung ya, kalau lu kan benang merah lu apa, Iya. ya kadang-kadang jadi kayak ngotakin diri sendiri kan. Betul. Kayak band gue No Seven, gue udah ngotakin diri gue sendiri, gue sekapang. Iya. Gue nggak mungkin bikin lagu ngerok gitu, gue nggak mungkin bikin lagu yang metal gitu. Emang genre gue dari awal sepakatnya band gue di situ mainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Gue juga pecinta lagu-lagu senja. Gue terus terang pecinta juga. Lagu-lagu senja, kayak lagu-lagu yang sekarang, lagu-lagu love, kayak lagu-lagu romantis kayak gitu. Cuma gue jadiin referensi Bang Boy. Oh iya, masuk gak ke gue gitu. Nggak murni ya, nggak murni lu sadur semua ya. Iya. Ada rencana yang ketiga Insya Allah. secepatnya apa gimana? Lagi ngegarap. Lu pernah denger ini nggak sih strategi mengeluarkan single tuh katanya harus continue per berapa bulan, tapi continue itu benar-benar yang ketata gitu. Pernah denger cerita gitu? Digital kan, era digital. Pernah sih. Tapi menurut gua balik lagi ke musisinya ya. Kadang musisi itu kurang puas apa yang udah kita kerjain. Waduh, ini mixingannya kayaknya kurang nih. Oh ininya musiknya kayaknya mesti kurang ditambah. Perfeksionis. Tapi gua mikir mau sampai kapan sih kita perfeksionis? Bener. Ya udahlah. Kalau ngomong kurang mulu lah. Kurang mulu pasti. Jadinya karya kentang mulu. Tapi by the way, rencana yang ketiga itu kapan? Rencana aja ini kan sekarang Mei ini. Bulan apa tuh kira-kira? Kan yang nonton dari awal kan mungkin mulai suka nih lagu lu yang ulang tahun.
Insya Allah. Habis nonton ini dia mulai denger yang LDR. Insya Allah Oktober. Insya Allah Oktober. Sekarang apa? Mei. Juni, Juli, Agustus, September. September mungkin. September. Insya Allah September. Nanti Instagramnya Zaret gue tulis juga di deskripsi. Siap. Kalau September nggak keluar DM aja. Single ketiga aja. Lu ngomong doang Zaret gitu. Boleh DM aja guys. Kalau nggak keluar September, keluarnya Cool and the Game. Earth, Wind and Fire. You remember? Maksudnya DM ingetin bang, katanya mau keluar nih bang. Siap. Malah kadang-kadang DM gitu, ya entah dari temen, entah dari siapapun ya, memacu, bener? Yes, betul. Kayak teman gua komen, bang selamat ya atas rilis singlenya, ditunggu ya next singlenya. Itu suatu tantangan buat gua ya. Oke, terima kasih ya. Tapi kadang-kadang ketika komennya banyak juga, bingung juga ya. Maksudnya ngebalesnya kadang-kadang kayak gua kan admin juga di No7 jadinya. Anjing ngebalesnya gimana, gua lop-lopin aja dulu deh. Ntar komennya ntar belakangan. Admin iya, editor iya, songwriters iya. Apa lagi? Kerja bakti. Ya selama lu bisa lakuin lah. Yang terbaik. Berarti September tuh, Bray. Ya mudah-mudahan lancar lah. Amin. Karena materi dia banyak banget, gue udah banyak sharing lah tentang gue udah laguin ini bang, gue ada begini bang, dia sering kayak gitu. Cuman gue lagi serius banget ngobrolin tentang rilisannya ini loh, maksud gue momentum lahirnya sebuah karya kan, kalau buat gue pribadi ya, gue tuh sangat setuju kalau karya itu dirilis kayak launching gitu. Betul. Gue tuh sangat kayak undang media, gue tuh sangat setuju banget momen itu gitu. Yes. Karena kayak ngelahirin anak gitu berarti ya, kayak akekah lah gitu, anak tuh didoain gitu, kayak diacarain gitu lahir tuh gitu. Betul. Ini rencana, lu udah rencana begitu nggak? Ini yang udah rilis udah nih, mau di launchingin gitu nggak? Insya Allah. Cuma karena kan kita kan musisi istilahnya independen, beda sama masuk major label itu udah ada yang nata. Lu tanggal sekian, tetap ujung-ujungnya ini ya kan. Ya kalau kita sebagai musisi independen kayak musisi ini gitu, kita mesti cari uang sendiri. Betul ya kan? Itu lebih kerasa gitu ya. Tapi ya lancar lah masih. Amin. Karena kan apa ya, yang gue harapin cuma satu sih, ada jejak digital berkarya lah. Betul. Nantilah kalau emang ntar ada ya acaranya, boleh di follow aja dulu Zaretnya juga atau channelnya juga. Siap. Nanti siapa tahu udah ngumpul modalnya mau ngadain launching. Siap, amin. Apa ntar di yang ketiga sekalian digarap gitu. Atau ada yang mau investor boleh di komentarnya. Didengar dulu aja karyanya. Amin. Tahu cocok ya. Cobain dulu ya kan. Siapa tahu nyaman. Nah, ini ngomongin investor nih. Emang lu open investor? Open. Ada kriterianya? Enggak sih. Kalau gua nggak ada kriterianya. Anjing, ntar ngasih duit tapi lagu lu harus gini gitu. Enggak, maksudnya pasti ada MOU-nya juga kan nanti. Maksudnya ada karakteristik apa gitu. Mungkin karya lu jangan terlalu ke dalam ngurusin tentang lirik segala apa gitu kan. Kalau gua mungkin bikin lirik itu pengennya apa yang gua rasain itu yang keluar gitu. Kan ini kejadian di major label zaman dahulu lah, zaman kaset segala macam. No7 tuh zaman dulu udah mau punya single, zaman Nada Suara. Cuman ketika Nada Suara datang nonton kita main 5-6 tahun lalu lah, mereka dengerin lagunya, dengerin sampel lagunya, udah dikirim sampel lagunya terus gue bawain di panggung. Ada omongan liriknya kurang catchy nih. Nah yang gitu-gitu tuh, lu bakal nyikapin gimana? Kalau emang ada investor, ternyata pas lu mau rilis, start dulu dong, gue nih.
Lu bakal gimana jawabnya? Ya mungkin kan kalau major label itu pasti ada MD-nya ya. Kalau kita sebagai musisi independen, modal nggak ada, MD nggak ada, istilahnya apa yang kita kerjain ya itu hasilnya. Ya gue pengennya misalkan ada investor, amin, mudah-mudahan MOU-nya gimana? Gue punya produk kayak gini. Ya kalau misalkan masukan positif dari dia, Toleransinya ada. toleransinya ada. Amin, amin. Karena lebih enak jalannya ya kalau ada investor ya. Lu tinggal nyiapin badan suara lu, Iya. ide lu segala macam, nggak pusing gini lagi. Iya. Aduh. Tapi itulah serunya itu ya. Serunya emang ya nggak ada yang sukses. Kalau bahasa Jermannya mau ujuk-ujuk lah. Apaan ujuk-ujuk? Tanya aja di komentar gue tulis. Artinya apaan? Tadi komen sama ini lagi ya kan. Kita mah bebas di sini, mau bahasa Sunda mau Bebas. bebas ya kan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tulis saya di komen, bang ujuk-ujuk apaan? Nanti cari wura juga saya cari wura. Saliwer. Kalau asli mana bang? Asli Tasik. Kecil di Tasik. Iya. Berarti lu ngeband zaman di Tasik udah ngeband? Gue dulu lahirnya dari festival bang gue. Oh, Dari festival yang merambah ke kafe. festivalan dulu, Festivalan dulu. baru main kafe. Baru kafe. Balik. Festival ini yang adu skill gitu. Ya. Ada parade, ada festival. gitu. Uh, Yang ada the best kita, the best. the Iya, best Bang. vokal gitu. Iya. Anjir. Skill ya. Skill. Skill nomor 1 Aduh. dulu. Aransemen. Aransemen. Identik aransemen lah kalau festival. Lagu paling rumit festivalan apa? Yang nyiapinnya tuh repot banget. Gua Di lagu dulu- apa tuh? Gue dulu bawainnya ini Dream Theater sama Power Metal. Dream Theater. Ya, sama Power Metal. Itu mah gak usah di aransemen, udah rumit. Iya, udah rumit. Maksudnya dipermudah aransemennya ya kan, karena terlalu rumit. Habis itu tengah-tengahnya gue kasih part ini ya, solo ya. Ngapain lu? Biar the best bahas katanya anjay. Itu hal yang wajar. Ya, hari aja. Di band festival gitu-gitu. Iya. It's okay. Aduh. Emang seru sih festival. Ya festival beda lagi ininya apa? Orientasi bermusiknya emang begitu. Yes. Berarti lu umur berapa tuh festivalan? Dari SMA berarti? SMP kelas SMP. 2, kelas SMP. 2 kelas 3 itu. SMP SMA lu festivalan lah intinya. Iya. Dan udah Dream Theater SMP SMA. Enggak, Dream Theater tuh masuk SMA. Cing, gue SMA bawain gitu masih belum bisa cerna. Gue masih suka yang 3 chord gitu-gitu, power chord gitu yang Green Day, Nirvana gitu-gitu kalau gue. Karena gue referensinya dulu sama temen, Red, coba lu bawain lagu ini. Buset, lagu apaan ini? Tapi enak gitu ya di kuping ya kan? Iya. Jadi referensi, oh. Oke. Jadi apa ya? Mungkin apa namanya? Circle-nya kali ya. Lo di situ ngumpulnya jadi lagunya yang begitu. Gua sih dulu ngumpulnya sama anak-anak yang manggung cuman rusuhnya doang, nyarinya gitu-gitu, nggak skill gitu. Loncat dari panggung, mau sing segala macam, itu yang gue cari dulu. Tapi dulu nggak kepikiran dapat the best, nggak kepikiran dapat juara kayak gitu. Yang penting gue tampil di festival aja udah seneng banget dong gue. Oh, Oke. kalau juara ya tentu hayu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Ngeceng biasanya nih urusannya nih. Kalau festival pasukan cewek banyak. Ngalamin kayak gitu, ngalamin. Ngalamin. Dari Tenteng si Neng gitu festival. SMA sih, SMA. Dari SMA tuh alhamdulillah udah dapet. Maksudnya bukan dapet cewek ya. Maksudnya dapat. Jadi waktu SMA itu ada
festival pelajar. Jadi dalam perwakilan sekolah itu ada mewakilkan 2 band dan alhamdulillah gue menang Bang Boy. Dalam satu sekolah itu mewakilkan Priangan Timur waktu itu. Gue dapat bawa piala gede ya kan ke sekolah sih. Kepala sekolah langsung, jangan sini masuk asik. Sentangan itu kan, gue rambutnya merah. Rambut waktu SMA kan rambutnya pakai diwarnain pakai merah gitu kan. Ke sekolah, Bu, saya rambutnya belum dihitamin. Enggak apa-apa katanya. Oh iya, toleransi. Enggak apa-apa. Jadi gede. Terima kasih, Bu. Enggak apa-apa, tapi besok hitamin ya. Iya. Semprot apa disemir? Di semir asli, di bleaching dulu waktu itu kan. Zaman gue tuh masih musim cat semprot gitu yang buat sekali makan. Oh iya. Enggak, waktu itu gua semir. Masuk ke kepala sekolah ya kan, ke kantornya. Dan nyangka selamat ya, kamu udah membawa nama baik sekolah. Sama-sama Bu. Dapat beasiswa. Anjay. Selamat 3 tahun. Free. SPP. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Siapa ibu apa itu? Ibu Ai. Bu Ai masih ada ya? Masih ada. Bu Ai semoga nonton. Nih anak yang rambutnya warna-warni. Dan gobloknya lagi apa? Setiap perpisahan kelas 3 diumumin tuh. Siswa-siswa yang berprestasi. Bokap gua datang. Orang tua gua datang nih. Diumumin, Zanet David, selamat gratis free SPP selama 3 tahun. Bokap gua bengong. Maaf Bu, kenapa? Iya, anak bapak free SPP selama 3 tahun. Bajingan! Bokap gua, jadi selama ini anak-anak saya free SPP selama 3 tahun. Iya Pak. Emang anaknya nggak bilang? Kurang ajar. Jadi selama SPP itu gua nggak pernah minta Bang Boy. Jadi setiap berbulan kata bokap gua, nih buat SPP. Udah. Buat malam minggu ya kan. Sorry ya. Uniko. Usaha nipu kolot. Tapi itu kejadian juga, Bre. Si Naro gitu juga. Beasiswa kuliah. Oh iya. Gue buka aibnya lagi. Dapat beasiswa kuliah, tetap aja orang tuanya tetap ngirim. Emang, tapi ya balik lagi itu kenakalan kita zaman dulu sebatas itu, Bro. Prestasi nakal. Tapi prestasi tapi nakal. Berprestasi tapi ya bandel. Tapi ya bandelnya nggak kayak anak sekarang lah. Sekolah tuh tawuran gitu, Ya. Jadi itu jauh lah. Walaupun ada lah sekali-kali gitu tawuran. Tapi selama sekolah, lu pernah ngalamin nggak Bang Boy? Selama sekolah, lu bolos kabur. Nah setelah gue masuk SMA, nggak tahu kenapa gue nggak pernah bolos. Karena gue setiap sekolah bawa gitar akustik aja. Bukunya diselapin di sini satu ya kan. Jadi gue bawa bekal tuh, dikasih bekal tuh dulu 10.000 udah gede banget Bang Boy. Ada cewek ya kan, request lagu ini dong, boleh dong. Lu udah makan belum? Langsung dikasih mie ayam ya kan. Lu rokoknya apa aja deh. Jadi uang saku itu tetap utuh. Luar biasa. Terima kasih. Ngapain di sekolah? Di sekolah. Berarti main istirahat, ngumpul sama cewek-cewek ya kan, sama teman-teman. Ren, request lagu ini dong. Oke, siap. Oke, bisa otaknya muter. Nah, ada sempet waktu itu bolos sekolah. Gue pengen nyobain nih, lihat di TV kan yang ngamen-ngamen di bis. Ada cerita lucu nih Bang Boy. Nyobain. Gue udah nyobain. Jadi waktu itu gue ngamen sama temen gue bertiga. Ada namanya Gugum sama namanya Mamad bertiga. Gue main gitar sambil nyanyi, si Gugum main drum yang portable kayak gitu kan. Satu lagi si Mamad buat topi, buat gini ngambil uang gitu ya. Jadi waktu itu gue ngamen, bolos sekolah.
ngamen ke suatu daerah. Di situ gua nggak tahu nih ini rumah siapa, nggak tahu rumah siapa ya kan. Gua ngamen, udah hampir habis nih satu lagu nih, kok nggak keluar yang punya rumah ya kan. Nggak taunya yang punya rumah di depan pintu udah nongol kayak gitu. Lu tau nggak yang gua ngamenin itu rumah siapa? Guru agama gua. Ada namanya Ibu Haji Ning. Terima kasih. Anjing masuk kandang singa tuh. Dapat ceramah dong. Gue pas waktu itu enak juga ya suara kamu ya. Oke, satu lagu lagi deh. Gue waktu itu dikasih 10.000 sama Ibu Ning. Kamu nggak sekolah? Enggak Bu. Satu lagu lagi. Aduh, sekolah gimana temen gue? Ya udah deh, kalau apa deh. Tapi nyampe ke sekolah nyampe. Kagak. Baik banget sih ibunya. Nggak dibilangin ke guru lain, Fijarnya. Enggak. Jadi pas gua habis ngamen daerah situ, gua nongkrongnya di pasar kan, di terminal ya. Pas lagi ngerokok kayak ada guru BP loh. Ngumpet. Kayak gitu. Gua dulu bolosnya cari uang, Bang. Tidur di Masjid Agung sampai malam tuh di Masjid Agung Tasik. 4 hari gua nggak sekolah. Dapat waktu itu 4 hari itu penghasilan gue selama ngamen 4 hari dapatnya berapa? 800.000. Zaman itu alhamdulillah gila. Gue bilang besok sekolah nggak usah dah, banyak duit nih, mana nih, ayo main aja lo. Ayo gue di situ ya kan, tidur. Jadi waktu itu gitar ditaruh di apa, kalau masjid ada namanya ruang BKM. Pak nitip sini ya. Oke, mau kemana lu? Kata ketua DKM, mau sholat. Habis sholat gua ketiduran. Jam 8 pagi, anjing bangun lu nggak sholat subuh katanya. Tidur di Masjid Agung jam 8 pagi baru bangun nggak sholat subuh ya kan. Buset. Alasan doang menitip gitar padahal. Betul SMA tuh kamen kayak gitu. Kadang-kadang gitu guys, kalau udah kenal duit ya begitu deh. Gua kuliah juga tergodanya begitu, kenal duit, long trip, anjir enak ya dapat duit. Ya. Cuti aja deh, sampai DO. Berarti lu belum di kafe tuh? Belum. Waktu ngamen itu masih SMA. Di kafe? Di kafe keluar SMA. Kuliah nggak? Sempet daftar kuliah. Sempet Daftar kuliah. Bandung. Standar lah. Cuma nggak jadi karena nyaman udah long trip. Jadi ada cerita lucu pas gua pertama long trip tuh Bang Boy. Jadi, Ren lu mau ikut long trip nggak? Long trip tuh apaan sih? Gua bilang. Long trip ngamen. Sorry. Alarmnya sholat subuh guys. Muazin. Long trip itu apaan sih? Nah, ngomong-ngomong masalah muazin. Jadi gua waktu itu itu tahu cerita long trip apa muazin? Emang bener. Jadi gua dulunya tukang azan di musola, di masjid kayak gitu ya. Jadi keluar sekolah disamperin sama temen gua, gitaris sama drummer. Gitaris udah almarhum sekarang. Buat pas lagi azan, ya kan, udah azan, beres azan. Ada temen gua, Red, sini Red, apaan? Ntar dulu gua beres azan nih. Lu mau long trip nggak? Long trip tuh apaan? Gua bilang. Menyanyi di kafe, dapat gaji per bulan, terus transportasi, makan, semuanya ditanggung. Mau lu? Gimana? Udah lu, sholat dulu aja deh kata dia. Di situ itu udah daftar kuliah tuh kan. Long tripnya berapa bulan? Gue bilang 2 bulan. Tapi gue kuliah gimana? Izin dulu dah. Oh lu kuliah udah masuk? Udah. Izin dulu dah. Udah deh yuk. Kemana long trip Pertama gue long trip waktu itu ke Bengkulu. Di hotel gitu kan. Ya udah deh, ayo gas, gue bilang. Bawa baju cuma 5 pasang. Baju 5 pasang sama sempak ya kan. Gua ngeliat, lu bawa baju banyak banget sih, gua bilang.
Sampai Lu belum berkobar-kobar. ngerti. Gua belum ngerti long trip. Pas udah nyampe sana, anjing. Tiap hari ganti kostum, bangsat. Kalau udah gitu urusannya kasbon guys. Gajian pertama habis beli kostum. Apa pengalaman paling gak bisa lu lupain dong trip pertama selain kostum tadi? Dari bermusik lah, kan mulai tuh lagu jadi, apalagi di daerah ya lagunya aneh-aneh gitu. Pengalaman yang gak gua bisa lupa itu selama long trip tuh, gua pernah ditodong pakai pistol. Anjing. Itu yang paling gua nggak bisa lupa. Jadi waktu itu Ceweknya lu pakai ya? kagak bang. Gila, pertanyaan gue langsung strike gitu. Kenapa bro? Kirain ceweknya dipakai. Jadi waktu itu gua pernah manggung di kafe ya kan. Bawainnya itu waktu itu gua bawain lagu Judika lah. Pas pertama bawain lagu Judika, judulnya Aku Yang Tersakiti. Jadi gua nyanyi, di depan itu ada cewek gitu ya kan. Kayak tantil gitu lah. Ada tante gitu kan. Pas gua beres nyanyi lagu itu, dia nangis bang. Lah kok gua nangis, gua bilang. Kata gitar, nangis lu nyanyi. Nggak tahu anjing, gua bilang. Nangis. Udah gitu, pas gua beres break, gua samperin. Kenapa gitu? Kak, kenapa? Gua bilang, kok sampai nangis kayak gitu? Makasih ya, kamu udah bawain lagu itu. Sama-sama kak. Kamu mau minum apa? Gua bilang, enggak kak, aku nyanyi lagu itu. Enggak, kamu mau minum apa? Kata si tante itu. Aku nggak minum kak, waktu itu kan. Gua nggak minum kak. Ya udah deh, panggilin teman-teman aja deh. Teman-teman band ya. Gua panggilin teman-teman band. Lu mau minum apa? Dipesenin minum satu tabel kan. Besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi. Abis itu seminggu kemudian dia datang lagi. Gua nggak tahu kan, dia udah punya gandengan. Pas gua lagi break di toilet, lu mau masih kerja di sini atau lu pengen mau metong lu? Tar dulu nih bang, tar dulu gua lagi kencing nih, gua bilang ya kan. Waduh, siapa nih, gua bilang. Apaan nih? Masalahnya apa nih bang? Lu nggak usah buat pura-pura bego, kata dia. Masalahnya apa nih bang? Lu nggak usah ganggu istri gua. Istri abang siapa? Gua bilang. Istri abang siapa? Yang mana? Gua nggak tahu, kenal abang juga enggak, gua bilang. Itu yang duduk di sana. Oh, itu sini bang. Kenapa? Masalahnya apa? Gua bilang. Di handphone istri gua banyak foto-foto lu lagi nyanyi. Jadi rupanya gua lagi nyanyi itu. Video ini. Si tantenya itu di video, di foto. Gue bilang, ayo bang kita klarifikasi sama anak-anak, gue bilang, biar lebih clear. Takutnya salah paham, apalagi abang udah suami istri ya kan. Gue ngobrol sama dia kan, gimana? Ujung-ujungnya apa? Dia minta maaf ya. Polisi bukan? Aparat bukan? Maaf ya bang, aku di sini cuma kerja nyanyi. Aku nggak tahu bikin baper istri abang, gue bilang ya kan. Nggak tahu istri abang saya lagi nyanyi di foto-foto kayak gitu, aku nggak tahu bang. Ujung-ujungnya apa? Si tamu lakinya itu sebagai permintaan maaf gua traktir lu minum semuanya minum, besoknya nggak datang lagi. Itu pengalaman yang maksudnya yang bikin gua kok sampai kayak gini ya. Ya iyalah ditodong pistol. Gila, Hampir pindah alam tuh. nggak connect nih, gue lagi kencing nih. Anjay. Jadi netesnya dikit-dikit. Lama lu long trip lama? 2008 terakhir sampai 2019. 2019 dari 2008. Yes. Paling jauh kemana? Luar negeri. Thailand. Thailand. Apa dong ceritain? Long trip lokal sama long trip di luar bedanya apa? Bedanya Sekilas. pas lebaran sih. Lebaran itu. Ya kalau long trip di Indonesia mungkin kan kalau deket
tinggal izin pulang. Pulang negeri aja. Udah sign kontrak. Gua mesti cari vokalis pengganti ya kan. Agak ribet aja sih. Lu lewatin ya lebarannya jadinya di sono gitu. Yes. Jadi waktu itu di Thailand itu Muslim itu minoritas kan. Pas malam takbiran gua nggak kedengeran suara takbir di masjid. Dia kan minoritas. Minoritas ya kan. Habis gitu, anjir. Gua nyanyi di apa namanya di panggung, tapi pikiran gua udah di kampung. Gimana caranya? Anjir? Itu kali pertama lu lebaran gak di rumah apa gimana? Lebaran long trip sering di luar. Cuma paling gua nangis itu di luar negeri itu. Oh. Karena denger suara takbir gitu ya kan. Oh, kalau di Indonesia masih dengar. Masih dengar. Terus Hawanya berasa. ada keringanan dari kafenya diliburkan gitu kan pas hari-hari raya. Ini enggak, Bang. Jadi pas break gua pergi ke rooftop. Gua download ini dong MP3 takbiran. Pakai headset kan. Allahu Akbar, Allah. Nangis gua di situ. Lebih nangis lagi pas nyokap gua nelpon. Gimana malam takbiran? Nangis bro. Wah sedih deh. Gila. Pas beres dengerin takbiran, gue turun lagi kan. Red, lu kenapa? Kenapa? Kelilipan lu. Lu nangis ya? Enggak, gue bilang. Hatinya mellow guys. Iya, siapa yang gak mellow lah kalau lebaran mah. Gila. Mungkin karena ini kali, kalau gue sih ngerasanya gini, makna lebaran. Karena keluarga lu menyikapi lebarannya seperti apa gitu. Yes. Ngumpul, terus bercanda, saudara-saudara. Yang dikangenin kan momen-momen itu. Ya, terutama ngumpul keluarga gitu ya. Iya, pas jauh tuh, anjing kayaknya momennya kelewat gitu. Misalnya sekarang sih, misalkan kita nggak lebaran di rumah, terus kita nggak tahu ya, maksudnya umur nggak ada yang tahu kan. Entah itu lebaran besoknya masih lengkap atau enggak kalau keluarga kita gitu kan. Iya benar. Pas pulang itu gua ngerasa kerasanya itu pas pulang. Ntar jangan lagi dah gitu. Ntar jangan lagi dah. Cheers dulu lah. Ya. Ya tadi gue bilang, jadi karena kebiasaan keluarga kita yang ngumpul, terus momennya jadi kayak kelewat. Bener juga tadi dibilang, belum tentu kita ketemu lagi kan di lebaran tahun depan. Yang mahal itu waktu ternyata. Iya. Lu long trip begitu lama kan, ngumpul duitnya. Alhamdulillah enggak. Oh Halo. my god. Dan dia bukan orang satu-satunya guys. Gila. Karena mungkin mindsetnya, bulan depan nanti ada lagi. Bulan depan nanti dapat lagi. Ternyata enggak hadirin. Lu abisnya kemana tuh? Nggak tahu. Menikmati hidupnya tuh seperti apa? Kan kayak gue dulu beli kostum, beli Ya. sepatu, kayak ori nih Metallica gue beli gitu. Iya sama. Kayak emang gitu ya? Sama. Beli outfit, beli sepatu, Iya, segala karena macam. ori, karena duitnya ada juga kan. Beli. Sekarang boro-boro. Sekarang lebih mikir, lebih dipak-pakin lagi ya kan uangnya kan. Terakhir gue sepakatan dulu sama bini. Kayaknya kaos udah banyak deh. Iya sih. Terus kayaknya lebih butuh pampers deh. Anjing udah mulai dicuci otak gue nih. Cet. Kayaknya sepatu masih pada bagus deh. Ya udah deh. Gue mulai paham lah kode-kode gitu udah mulai paham. Jadinya ya memang ya udah gitu, waktu lu begituan, menikmati fase itu udahan gitu. Lebih realistis lah gitu. Betul. Kayaknya gue mesti harus menuju ke arah sana juga nih kayaknya. Tapi kan lu udah dari sekarang lu udah nyalurinnya udah bener lah. Lu ada duit sisa, duit tabungan, lebih ke produksi karya. Iya betul. Karena menurut gue karya itu investasi ya. Sama investasi.
Jadi tetap aja kan mood lo dulu yang suka belanja brand udah Agak iya, gua tahan sebenarnya. agak mulai tersisihkan karena lu lagi senang di sisi ini yang lebih produktif kan. Iya, betul. Emang produksi mahal bang? Dibilang mahal enggak juga, dibilang enggak ya harus pakai duit juga Bang Boy. Di rumah kan soundcardnya kan beli, apanya beli, itu maksud gue itu produksi. Kita masuk ke studio juga kan mesti pakai uang juga Bang. Jadi istilahnya produksi itu bukan hanya sekedar produksi bikin musik, Ya sekedar bikin musik dan lirik kan, transportasi, konsumsi, segala macamnya. termasuk alat. Alat. Iya kan, Betul. alat lu di kamar lu mungkin ada soundcardnya apa, laptopnya apa, ini apa. Nah, justru sekarang tuh kita ngamen di kafe dapat gajinya itu dialokasikannya ke alat itu. Jadi buat produksi nih apa nih yang kurang nih? Oh, kayaknya gue mesti beli soundcard nih. Oh, kayaknya gue mesti beli gitar nih. Nah itu dia guys, buat lu semua yang lagi ngerintis, mungkin lagi ada di fase-fase senang, mengaburkan uang. Gue sih nggak ngelarang, nggak nikmati aja hidup lu. Cuman ya mungkin ada poin yang bisa lu serap di obrolan gue sama Zaret. Ketika lu bisa, ininya segini dulu, gue kesini dikit gitu. Investasi apa kayak beli laptop kayak atau beli soundcard yang gitu-gitu ya. Yang menunjang lu bermusik maksud gue. Asal jangan jajan aja yang benar ya. Jajan sih nggak masalah juga. Iya. Sih. Selama ya duit lu ada ya. Iya, betul. Jajan apa dulu nih? Apapun. Tapi kan kadang-kadang ya dengan lu hambur-hambur uang, pas lu pengen malah lu nggak ada. Iya. Apalagi kalau masuk ke toko musik. Hmm. Beuh. Sakit hati gue Bang Boy. Lama itu yang benar-benar yang apalagi barangnya yang lu pengen gitu. Di saat kita nggak punya uang, masuk toko alat musik. Dan diskon. Bukan masalah diskon. Kita sering datang ke toko alat musik, lama-kelamaan kan jadi kenal sama karyawannya. Bang, ini ada gua mau nawarin kredit cicilannya murah, itu yang gua bisa tahan Bang. Kan lu ada kredit alat musik ada. Dulu ada. Tapi ya nggak salah juga, Bu. Iya. Maksudnya gua kalau ke toko alat musik gak bawa uang tuh sakit hati. Pasti aja kalau ngeliat, Bang, lihat Bang, ini ada gitar baru nih Bang, ada akustik yang baru nih. Tapi lu mindsetnya mendingan cash, ngumpulin sendiri cash. Gua mendingan kayak Akhirnya setelah nyobain kredit tuh, yes, kerasa banget gitu kan. jadi kayak dikejar-kejar ini ya. Iya. Kalau kredit kan gitu ya. Tapi enaknya kredit itu di saat kita udah mau ngejual itu, misalkan gua kredit gitar nih, kredit gitar. Pas giliran ada temen, Red, gitar lu mau dijual nggak? Enggak deh. Gua inget waktu Oh, masa-masa susah story-nya dapat ya, story-nya. story dapat alat itu ya. Yes. Gue belum pernah sih, pengen nyobain ah. Bang Boy kan udah banyak duitnya Bang Boy. Banyak dari Hongkong. Maksud gue nyicilnya main. Nah, Nyicilnya malah rumah. Itu tadi lah. Mungkin karena Zaret kayak gini lah, masih jomblo kan. kamu sih. Enak lah. Kalau kayak gue buru-buru mendingan gue nyicil rumah jadi kayak gitu. Ya mungkin kalau arahnya ke sana mungkin bisa juga Bang Boy. Iya benar. Harus ya mungkin. Apalagi di Jakarta. Dulu pas pertama gue ke Jakarta perih banget Bang Boy. Perih banget. Ada tuh temen gue, saksi hidup gue pas pertama ke Jakarta, ada namanya Idris. Lu nanti mesti undang Idris di sini ya. Oh iya sih. Rasi adanya Rasi ya. Adanya Rasti. Gila. Ntar ya datang ya. Datang lu Idris, ini Idris. Udah gue ajak sih kemarin. Hmm? Dia bilang tunggu Zaret. Apaan Zaret? Udah gue bilang. Salah satu temen gue, gobloknya gue waktu di Jakarta sama dia, naik motor kemana-mana kan, pergi ngafe bareng naik motor, masuk ke tol bareng dia. Anak penggede nih motor masuk tol. Ini Nyasar. bukan sekali, 3 kali gue masuk tol sama dia.
Nyasar. Bangsa. Emang gak tahu jalan. Jadi gua waktu itu mau ngamen ke daerah Sunter ya. Jadi ke daerah Sunter itu ada jembatan, nggak tahu, gua dibikin keder aja gitu kan. Ini yang ke kiri, yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini gua ngambil yang ke tengah. Cok, ini ke kanan atau ke kiri? Gua lagi main handphone ya kan, lagi WhatsAppan kan. Tengah aja kali cok, gitu kan. Udah masuk tengah. Cok, kok nggak ada motor? Gua bilang ini mobil semua. Gua bilang anjing ini tol. Gua bilang Dikejar dong. anjing cok. Gimana? Putar balik gak mungkin. Putar balik ujungnya. Blok lawan arah dong. Anjing ini nggak mau nih, gua nggak mau nih, kata si Ilis kan, gua nggak mau nih. Gimana dong? Putar balik. Mau nggak mau gua putar balik. Mepet jalur kiri. Ini Kanan. bau. Kan. Gua mepet, sampai di klakson. Mobil sambil buka kaca. Goblok tolol, ngapain sih masih? Ini sukanya keringet dingin keluar. Salam baru masak. Anjing, nggak lagi gue lu makanya ngeliatin map. Lu lagi ngapain sih kata si Dis? Gue lagi WhatsApp tuh, bangsa. Lucu mesti datang lucu di sini. Ntar gua ini jadi channel ini tuh gua ngundangin temen-temen, tapi ya temen gua juga kan pada ngamen. Kita menyesuaikan jadwalnya tuh ada ya yang sempet aja duluan gitu. Tapi gue salut sama Ahoy TV ini, bukan hanya musisi ya yang datang ke sini ya, Iya. Pekerja malam. pekerja malam, soundman, Soundman. manajer, Iya dong. dancer ada nggak dancer? Rencananya. Asik. Pengen tahu aja dari sisi mereka, kan dunia malam kan dicapnya jelek ya. Gue juga nggak tahu dancer mungkin kerja buat anaknya kan. Yes, betul. Atau siapapun lah, cewek-cewek yang mungkin tetangga, biasanya tetangga tuh, "Ih, anak lu tuh kerja malam," dia nggak tahu kerjanya apa gitu. Siapa tahu kerjanya lebih mulia dari yang gibah itu. Tapi lu misalkan pekerja musik dunia malam, pernah ini nggak Bang Boy? Apa namanya? Sama tetangga, "Ren, lu kerja tuh di mana? Nyanyi tuh di mana?" Oh iya dong, hampir semua orang nanya. Nah, gue sempat ada kejadian lucu nih sama uak gue. "AA, nyanyi itu di mana?" "Di pub." "Di pub Wak?" Gue bilang. "Oh, anak gue juga ada yang kerja di Jakarta." "Di pub juga?" "Iya." "Di pub mana Wak?" "Gak tahu, pabrik apa." Itu bukan pabrik Wak, pub. Apaan? Oh, Kafe. Gue bilang. Anjing, pabrik dong. Anak gua juga ada yang kerja di pub. "Di pub mana Wak?" "Siapa tuh saya bisa nyamperin Wak." "Nggak tahu di pabrik apa ya," gitu bilang. Tapi emang ya mungkin nantilah setelah ini berkembang, mungkin pemahamannya bisa mulai nyampe lah. Kalau Yes. di dunia malam tuh nggak semuanya, ya ada lah negatif, banyak malah. Yes. Cuman tidak semua ya. Nggak semua pekerja malam itu negatif. Kalau bandel, gue bilang anak band, gue sama Zaret, ya jujur lu bandel pasti. Cuman ya balik lagi, lama-lama juga bosen juga bandel kan. Pengennya hidup ya yang cari yang benar-benar lah. Mungkin dulu duitnya pakai duit banyak, beli mabok mungkin Iya. dulu. Sekarang maboknya agak kurangin, beli alat kan gitu. Ya mungkin setiap orang punya catatan hitam masing-masing. Jadi kayak punya story dosa masing-masing. Kan? Yes. Dan itu yang Jadi pengalaman. gue bener pengalaman, dan gue nggak setuju gitu. Story dosa itu jadi bahan untuk orang lain ngejudge kita gitu. Yes. Karena kita nggak pernah musik juga mereka. Ya nggak tahu lah, kerja di kantor taunya korupsi kan, itu juga nggak ada. Kalau ketangkap, kalau nggak ada damai-damai aja mereka. For the example, gondrong nggak selamanya kriminal, ya kan? Tuh, gondrong, tato, gitu Nggak mesti identik. karena kita udah tahun berapa nih sekarang? 2023. Kalau hidup 80-an mungkin lo tato tuh kriminal. Dikarungin nih Bang Boy. Petrus Ngeri. gue sampai buka file-filenya YouTube-nya tentang Petrus, gila.
asal lu ada tato, asal lu gondrong, selesai. Tapi pengalaman lu selama main di kafe itu yang paling sekarang jadi motivasi lu apa Bang Boy? Yang selalu jadi motivasi gue tuh anak sekarang. Karena apa ya, berbanding terbalik dengan produktivitas lu. Jadi gini maksud gue, anak lu makin gede, Yes, kemampuan lu makin menurun. betul. Bukan dalam skill bernyanyi, bukan, tapi kemampuan kayak daya tahan tubuh lu, terus umur lu, memori otak lu jadi lemot gitu, lirik jadi lama banget hafalnya kayak gitu. Betul. Itu sih maksudnya pertimbangan gue paling besar sekarang ya itu. Mungkin dulu ngejok siang malam hayu gitu, sekarang tuh yang nggak ngoyo, yang penting ada ke rumah udah gue syukurin aja. Kalau muda kan siang kadang sehari 3 kali gue pernah jabanin tuh, pagi wedding, siang wedding lagi, malam reguler. Gila. Wah ini gila, gue bilang nih, gue nyari apaan. Itu bukan nyari duit, itu lebih ke maruk sih gue bilang ya kan. Tapi setelah ngalamin gue baru sadar gitu. Yes. Kalau gue nggak gitu mungkin gue nggak sadar. Ya tapi lebih mentingin kesehatan juga sih. Iya. Gua bilang. Kesehatan untuk keberlangsungan lebih lama aja. Yes. Gua ngerasain juga sih Bang Boy. Waktu misalkan pagi wedding, siangnya catering, malamnya ngafe. Ya oke, maksudnya dari segi finansial oke. Tapi kalau suatu waktu besok atau lusa kita sakit, uangnya dipakai buat berobat juga ya ngapain kalau prinsip gue sekarang gitu ya. Kesehatan itu mahal Banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kuat untuk produktivitasnya masih tinggi lah, umur lu masih muda, diperhitungkan lah kesehatan. Yes. Gua sampai pernah fitness satu band, itu juga demi itu sebenarnya. Gue lihat waktu pandemi lu story-storynya sih lagi push up. Iya masih. Masih- Karena modalnya penyanyi ya nafas. Yes. Nafas. Mungkin lu kalau baru mulai ya, gua sedikit sharing aja. Baru mulai lu merasa anjing gak ada perubahan gitu. Tapi lu coba di 3-4 bulan kemudian baru lu berasa. Betul. Modalnya ya produksi suara, tone production, terus Daya tahan tubuh, Daya tahan istirahat. cuman ada cumannya nih. Apa? Lu rajin olahraga tuh ada cumannya. Lu kuat mabuk, kuat man, Serius. serius. Tapi gue ngakuin Bang Boy itu kalau minum gila. Jadi lu main sama siapa nggak mabuk, karena badan lu siap menerima itu gitu. Beda sama orang-orang yang jarang olahraga ya, baru minum berapa gelas celeng gitu. Kalau kita yang sering olahraga, hayu Pikiran juga, mindset juga ngaruh juga sih Bang kalau menurut gue. Gue pernah nemenin tamu 9 botol. Itu tuh bener-bener yang dia tepar ya, gue tepar. Botol ke-9 cuma dibuka doang, nggak ada yang minum. Hayu woy, lagi hayu. Pesen 1 buka, lu duluan. Tar dulu ya sebatang. Tepar. Tidur di hard rock gue sama Bang Rudi. Tapi itu jeleknya lah, maksudnya bukan jeleknya ya, maksudnya ya begitu kuat. Jadi banyak untungnya lah, cuman untungnya jangan disalahgunakan. Gue mah kebetulan aja ketemu orang kayak gitu. Tapi bangun tidur di saku penuh semua ya kan? Ya nih setengah botol 1 juta gitu kan. Gokil. Mungkin buat yang badannya nggak nerima mah baru 1/4 udah. Ya kadang-kadang gue pergunakan sih yang gitu-gitu untuk hal-hal yang menghasilkan. Segelas cepe gitu kan. Ini dinamika ngafe kan gitu. Iya. Segelas gocap, segelas cepe. Pulang bawa 800 sendiri kan, gara-gara minum dong, lumayan. Gokil. Dan itu bingung, dikasih ke orang rumah halal apa haram. Akhirnya gue jujur sama bini gue, ini dapat dari minum Bun, jangan kasih ke anak-anak. Iya.
buat saya aja beli sepatu. Jadi yang ke rumah tetap uang halal, Iya. gaji, saleran gitu. Tapi sempat gak sih berpikir gini Bang Boy, gue kerja di dunia malam itu uangnya halal apa haram? Gue sampai sempat nanya ke Ustadz nih. Iya. Gue sempat sharing ya kan. Ini sharing aja ya malu Bang Boy. Nanya ke Ustadz A misalkan, Ustadz gimana Red? Gue kerja di dunia malam, cari uang, terus uangnya gue buat kasih ke keluarga, itu uangnya halal nggak? Gua bilang, gini, lu sama aja lagi sholat, katanya, lu wudhu pakai air kencing sendiri. Gue situ merenung, oke. Gue simak dulu ya kan. Gue tanyain dulu ke Ustadz B misalkan. Habis dari Ustadz A, gue ke Ustadz B. Ustadz, gue mau sharing boleh nggak? Gue nih awam banget nih, gue bilang. Gue kerja di dunia malam, tapi gue ngasih nafkah buat keluarga. Itu uangnya halal apa enggak? Itu tergantung niat lu. Maksudnya, lu cari kerja di dunia malam, tapi kalau niat lu buat kerja, itu nggak apa-apa. Nah ini gue Ustadz ini gue demen nih, gue bilang. Gue ikut Ustadz ini aja deh. Karena kan pemahaman kita yang menentukan. Iya. Asal landasannya juga bukan mencari yang paling lemah sih, enggak, cuman semua juga ada alasannya. Betul. Ada, kalau di Islam ada mazhabnya apa gitu kan, kadang-kadang gitu. Gua kemarin nyimak Habib Zafar ya, dia yang haram ya kalau nyanyinya fals. Iya bener. Yes, yes. Soalnya ganggu orang lain. Betul, betul. Jadi berdosa lu ganggu orang lain lagi. Santai lu nyanyi fals, ganggu. Betul. Terus ada yang bilang bunyi-bunyian itu ternyata bukan bunyi alat musik doang. Dan dimaksud tuh bunyi piring lu makan, teng 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 teng. Intinya lu lagi makan, tetangga lu kelaparan, itu yang setahu gue juga sempat nyari tahu soalnya. Terus kita kan kerja di dunia malam itu menghibur orang. Bener. Gue malah cari yang positif-positif aja dah. Yes. Gue mikirnya gini aja. Meskipun gue kerja di dunia malam, tapi niatnya gue menghibur, otomatis kalau kita menghibur bikin orang lain senang kan. Iya. Itu jadi pahala juga, bener kan Bang Boy? Bener. Gue lebih setuju itu malah. Ya mungkin beda pemahaman dari dia. Karena beberapa juga gue lihat di TV kan ada musisi yang hijrah. Iya. Itu juga balik lagi ke kesiapan diri dia masing-masing ya. Betul. Ketika dia hijrah, gak main musik lagi gitu. Dan sayangnya yang hijrah terkadang ya jadi mengharamkan musik. Iya. Padahal mobil dia juga belinya waktu dia bermusik. Jadinya gimana ini tuh? Mau rumah dia juga beli pas dia jadi anak band gitu. Jadinya kan agak ada deh kalau hijrah. Iya. Semoga istiqomah aja udah. Betul. Itu bukan ranahnya gue kalau pertanyaan. Bener. Tuh, udah aja nih. Kita syutingin tadi pulang kerja guys. Sekitar jam 2-an lah tadi di kantor. Ini udah 1,5 jam. Gak kerasa ya? Oke. Tapi sekali lagi yang nyimak dari awal mungkin ya kalian punya impian pengen punya karya kayak Om Jared tadi. Ternyata berkarya tuh butuh beberapa faktor yang harus lo kejar juga, terutama ya tadi lah penghasilan di kafe sebagian untuk menunjang berkarya, dari beli alat, terus dari persiapan segala macam, ongkosnya segala macam. Terutama sih yang paling utama yang jangan mati ya ide. Betul. Dari Sama karakter. Karakter juga. Kuatin karakter kalian, mungkin lu cocokin di lagu slow, lu cocokin di lagu apa gitu. Yes. Tapi balik lagi guys, kalau karakter makin lama lu bermusik, lu akan menemukan karakter lu sendiri. Gak perlu nyamain lah, lu pengen kayak siapa gitu. Boleh punya idola sih. Referensi itu ya. Cuman untuk kejiplak jangan. Oke, itu aja mungkin obrolan gua sama Zaret, karena Zaret harus ke Al-Istiqomah untuk azan subuh. Semoga yang nyimak juga bisa mengambil hal-hal positif lah. Amin. Dalam berkarya atau dalam ngamennya juga.
tadi pengalamannya long trip lama-lama nggak ngumpul duitnya, mungkin habis nonton podcast ini lu yang lagi long trip bisa lebih ngumpulin. Salah satu inspirasi gua nih AW TV, mungkin channelnya baru tapi keren juga. Mudah-mudahan sukses terus buat AW TV. Amin, amin. Semoga makin banyak teman yang bisa mampir juga. Amin, amin, amin. Terus apalagi ya tadi, masalah karya udah, masalah kerja juga tolong disisihkan juga. Betul. Untuk kreativitas lu yang lain. Yes. Seperlunya mungkin lu udah mulai ngerangkai lu mau jadi apa. Pertanyaan terakhir lah dari gua sebelum gua tutup. Apa yang bakal lu lakuin ketika fase hidup lu di musik udah mendekati injury time? Injury time saya bentar lagi, prit, selesai. Nggak ada perpanjangan waktu kan. Bukan meninggal ya, bukan ya, konteksnya bukan meninggal, tapi melanjutkan kehidupan setelah lu berhenti di kafe atau kalau berkarya nggak mungkin berhenti di kafe aja. Yang paling menakutkan, Nggak, yang bakal lu lakukan setelah lu berhenti di kafe apa tuh? Mungkin lu punya keahlian lain, lu bakal jalanin usaha apa? yang pasti tetap di jalur seni ya. Apapun Seni. itu seni, mau ngelukis, mau ngegambar, atau mau bikin apa, yang penting gak keluar dari jalur seni. Itu menurut gue ya. Dan yang paling gue takutin kalau kita kehabisan ide. Itu aja. Itu ya. Emang mahal Mahal, ide tuh. otentik banget sih. Dan ide tuh datangnya kayak emang datang dengan sendirinya, cuman kalau gue percayanya ide tuh di kayak mood gitu, jadi dibentuk gitu. Betul. Jadi kita pengen apa dulu, terus diangan-anganin, nah si ide itu kayak menyatu gitu. Betul. Kalau kata anak sekarang tuh semesta mendukung gitu. Exactly. Set, jadi oh ini lu kesini nih gitu. Ilham lah kata orang dulu mah. Betul. Emang sih hidup itu ngalir, Mm-mm. mengalir apa adanya, tapi bener gak sih? Mesti kita arahin juga, Bang Boy. Iya, jadi si angan-angannya itu, angan-angannya mau apa dulu nih gitu. Betul. Emang mimpi lu yang terbesar apa sih? Dalam hidup lah. Yang satu goal gua yang belum tercapai, Yang paling lu pengen dalam hidup lu apa? ke tanah suci sama nyokap. Naik haji Naik haji. sama nyokap. Amin. Amin. Kalau gua sama keluarga itu pengen banget. Yes. Mau naik haji, mau umroh apapun lah. Ya semuanya mungkin sama satu keluarga gitu ya. Cuma yang jadi motivasi gua dalam kerja itu, gua harus ke tanah suci sama nyokap. Itu sih. Sisanya gua pasrahin sama yang di atas. Guys, tuh yang ngomong Zaret, yang lu sering nonton di kafe, mungkin lu sering lihat anjing anaknya kayak ugal-ugalan gitu. Ya balik lagi persepsi orang lain-lain, gondrong, berewokan, urakan, celana robek-robek, hatinya ya Pink. apalagi urusan nyokap. Senakal-nakalnya kita di dunia malam, senakal-nakalnya kita di dunia malam, jangan pernah kurang ajar sama ibu. Itu sih Bang. Ibu is the best. Itu tuh ketika gua ngalamin banget ketika nyokap gua meninggal tuh, yang aduh kayak hancur banget dunia gua beneran. Aduh apa dong gitu, gua mau ngadu-ngadu kemana aja. Itu kayak gua ngerasain sih Bang Boy, kayak separuh hidup tuh. Bener, Gila. apalagi kondisinya nyokap meninggal setelah bokap kan, bokap dulu baru nyokap kan. Itu tuh bener-bener yang lost no, sok gitu. Sehari pas hari meninggal tuh yang ya Allah, gue ngapain hidup nih, maksudnya mau kemana nih, kayak hilang arah gitu Betul. di hari itu ya. Akhirnya kakak-kakak gue yang lebih dewasa nguatin gitu, emang ini fase hidup, lu nggak bisa Yes. lu Lo harus lewatin ini, fase ini. mungkin someday kita yang kayak gini, nah anak-anak lu yang bakal, waduh guys, kita miring nih guys. Wah, nampaknya kita sudah lowbat.
aman lah. Oke guys, langsung aja Mang Jared, kita tutup lah podcastnya. Siap, terima kasih. Apa dong kata-kata buat hari ini dong? Kata-kata buat hari ini Ahoy! apa ya? Kata-kata buat hari ini. Biarkan dia mikir dulu guys. Sambil seruput dulu. Ini soalnya closing nih. Ini nggak di-cut kan ya? Nggak, biarin tadi kamera gue aja miring. Kata-kata buat hari ini. Buat kalian yang nggak punya karya, gua doain semuanya tetap berkarya. Yang kehabisan ide, jangan lupa ngerokok. Karena dari sebatang rokok kita nggak tahu ada beberapa vitamin dari nikotin. Cuaks! Jangan lupa udun. Guys, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahoy. Anjir. Weh, goyang lagi. Gokil nih episode ini anjing, habis banget terus tripodnya.